Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Dan selamat tahun baru untuk kita semuanya. Tuhan senantiasa memberkati kita dengan kesehatan dalam menjalani tahun 2021. Dan selamat bertemu kembali dalam ibadah kita, ibadah Sekolah Minggu HKBP Depok Timur, bersama saya dengan Abang Luhut dan juga dengan Abang Andre. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan atas cinta kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih untuk tahun yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Pimpinlah kami ya Tuhan dalam menjalani tahun baru tahun 2021 ini. Bapa dalam surga, sebentar kami akan beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh dengan sungguh-sungguh memuji memuliakan Tuhan melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal hingga akhir ibadah kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo adik-adik, kita mulai ibadah hari ini. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari adik-adik, kita nyanyikan lagu ini dengan lebih semangat lagi. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari adik-adik, kita sama-sama berdoa, siapkan diri, siapkan hati buat dengar-dengaran sama firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat Tuhan pada hari ini. Pada hari ini kami mau dengar-dengarkan firman-Mu ya Bapa. Ajarkan kami Tuhan untuk mempunyai telinga suara murid dan hati yang mau mendengarkan suara-Mu ya Tuhan, melalui firman yang disampaikan dan video yang akan diputar sebentar lagi ya Bapa. Kiranya Tuhan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai ayat 28. Kitab Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai ayat 28. Kita baca bersama-sama. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat,
ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita. Ya, firman Tuhan menceritakan seorang yang bernama Apolos. Dia sama seperti kita, pengikut Tuhan Yesus. Dia seorang yang pemberani, berani bersaksi tentang Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video tayang berikut. Komik Alkitab Anak. Aquila dan Priscilla. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Kisah Para Rasul pasal 18. Pak Paulus adalah seorang penginjil. Pak Paulus juga bekerja sebagai tukang pembuat tenda. Suatu hari, Pak Paulus sedang pergi ke kota Korintus. Pak Paulus memberitakan firman Tuhan kepada semua orang Yahudi dan Yunani. Lalu Pak Paulus bertemu dengan suami istri, yaitu Bu Priscilla dan Pak Aquila. Pak Aquila dan Bu Priscilla bekerja sebagai tukang pembuat tenda, sama seperti Pak Paulus. Pak Paulus berkata kepada mereka agar percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kemudian Pak Aquila dan Bu Priscilla mengundang agar Pak Paulus tinggal di rumahnya. Pak Paulus, Pak Aquila dan Bu Priscilla pergi berlayar ke kota Efesus untuk menginjil. Pak Paulus melanjutkan pergi ke kota lain, tetapi Pak Aquila dan Bu Priscilla tetap tinggal di kota Efesus. Di kota Efesus ada seorang penginjil bernama Apolos yang sedang memberitakan firman Tuhan. Pak Apolos pintar berbicara tentang kitab suci. Pak Aquila dan Bu Priscilla melihat dia rumah ibadat. Pak Aquila dan Bu Priscilla mengundang Pak Apolos ke rumahnya. Pak Aquila dan Bu Priscilla sangat baik sekali. Mereka menolong Pak Paulus dan Pak Apolos. Pak Aquila dan Bu Priscilla sangat bersukacita melayani Tuhan. Ayat hafalan.
bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Roma pasal 12 ayat 13. Halo adik-adik, sudah dengarkan firman Tuhan ya tadi ya, sama nonton film tentang firman Tuhan yang tadi dibawakan. Nah, tadi ceritanya ada Pak Aquila dan Ibu Priscilla. Mereka adalah sepasang suami istri yang pekerjaannya adalah membuat tenda. Nah, mereka adalah suami istri yang percaya sama Tuhan. Nah, jadi mereka membantu orang-orang yang memberitakan firman Tuhan, yaitu Pak Paulus dan Pak Apolos, dengan cara menerima mereka di rumahnya dan memberikan tumpangan. Adik-adik, siapa yang di sini mau percaya sama Tuhan Yesus? Anak-anak yang percaya sama Tuhan Yesus mau berbuat baik buat orang-orang di lingkungannya. Tuhan Yesus sangat senang melihat anak-anak sekolah minggu yang mau berbuat baik untuk orang-orang di lingkungannya. Jadi, sama-sama kita berbuat baik untuk orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas firman yang dapat menyatakan pada hari ini dan juga video yang telah kami tonton ya Bapa. Ya Tuhan Allah Bapa, jadikan kami anak-anak yang mau dengar tentang firman-Mu Tuhan, lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu ya Bapa. Biarkan kami jadi anak-anak yang mau berbuat baik untuk sesama kami di sekeliling kami ya Bapa. Ya Tuhan Allah Bapa, berkati kami Tuhan di tengah pandemi ini, berikan kami tetap kesehatan selalu Tuhan dan sukacita selalu yang melimpah daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami doa. Kita semuanya dipilih oleh Tuhan untuk membawa kabar baik bagi semua orang. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Ayat hafalan untuk adik-adik dalam satu minggu ini yaitu dari Roma 12 ayat 13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Kita ulang lagi adik-adik ya.
Roma 12 ayat yang ke-13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Halo adik-adik, Abang Luhut akan mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 11 Januari sampai tanggal 17 Januari. Kadonya dari firman Tuhan, Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Inang Pendeta, Seksi Sekolah Minggu, dan Kakak Guru Sekolah Minggu mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 11 Januari sampai 17 Januari. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, kita sudah ibadah hari ini. Sama-sama kita tutup ibadah hari ini. Terima kasih adik-adik untuk kehadirannya dalam ibadah online pada hari Minggu ini tanggal 17 Januari 2021. Kita menutup ibadah kita sama-sama mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Lipat tangannya, tutup mata. Kami berdoa kepadamu. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas kehadiran-Mu Tuhan di ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan, Kau tutup bungkus kami Tuhan, walaupun ibadah kami saling berjauhan ya Bapa. Ya Tuhan, hati kami mendekat padamu saja ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, biarlah firman yang mau menyapa kami pada hari ini, kami mau tahu dalam hati kami mau melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya Kau berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan untuk melangkah setiap hari. Nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat hari Minggu ya adik-adik. Kita ketemu minggu depan lagi. Shalom.